Pagi Jemaat Impact Community, pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, yes. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan, kan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Sukacitamu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku.
setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Wow, ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu terukir Tuhan di hidup kami Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ya Ralamayana Shekharalayana Takaralaya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima segala hormat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Ramayana Shekara. Hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Hatiku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kiana Tangkara Rabaya.
Tuhan. Setiap kami Tuhan mau bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau begitu baik. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan yang maha tinggi. Kota benteng dan perlindungan setiap kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, amin, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Oh, tinggikan diri-Mu. Haleluya Tuhan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, kami meninggikan Engkau mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami mendengar suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, yang membuka telinga kami, yang membuka hati kami, yang membuka pikiran kami. Mari penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan Kau berencana luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Jika kita mendengar satu tokoh, Musa, kita pasti ingat. Dari sekolah minggu kita telah mendengar kisah tentang Musa. Musa adalah seorang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Ya kan, pada waktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, ya, di tepi Laut Merah, kemudian Musa membelah Laut Merah sehingga orang-orang Israel dapat berjalan, ya, menyeberang di laut itu. Itu adalah suatu cerita yang spektakuler yang pernah saya dengar pada waktu saya sekolah minggu, Bapak Ibu. Bagaimana Musa bisa dipakai Tuhan dengan begitu dahsyat dan diberikan suatu kepercayaan untuk memimpin jutaan orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita juga mengenal bahwa bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, sehingga Musa harus memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Kita mau melihat bagaimana kehidupan Musa. Kita akan buka Keluaran 1 ayat 6 sampai 9 dan 11. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, orang Israel ditindas di Mesir. Ayat ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Kemudian ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Saudi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitrom dan Ramses. Jadi setelah Yusuf meninggal, bangkitlah suatu raja baru di Mesir, di mana raja ini menindas bangsa Israel. Dan kalau kita melihat di ayat ke-12, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang orang Israel, sehingga Fir'aun begitu ketakutan. Dan di ayat ke-15 dia memerintahkan bidan-bidan yang menolong persalinan perempuan Ibrani, jika bayi yang dilahirkan dari laki-laki harus dibunuh, tapi jika perempuan dibiarkan hidup. Tetapi karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, maka bidan-bidan itu tidak melakukan perintah si Fir'aun, sehingga Fir'aun mengambil tindakan bermanuver, ya, untuk dia membunuh anak itu dengan membuang ke sungai Nil. Zaman inilah Musa lahir. Jika kita mulai Keluaran 2 ayat 1 sampai 3, kita akan baca. Judul perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Ayat pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya, jadi kalau kita melihat, Musa lahir pada zaman yang tidak enak, di mana bangsanya sedang ditindas oleh bangsa Mesir. Kemudian
pada waktu Musa lahir terjadi pembantaian terhadap anak laki-laki orang Ibrani. Itu harus dibunuh. Sehingga ibunya hanya bisa menyembunyikan selama 3 bulan. Kemudian ibunya mulai berpikir untuk menaruhnya di dalam peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Mungkin pemikiran ibunya, ya kalau misalnya saya ketahuan anaknya dibunuh oleh orang Mesir, lebih baik saya hanyutkan saja. Ya kemungkinannya juga bukan 50-50 dia selamat, tetapi 50-50 pada waktu anaknya ditaruh di peti dan dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian datanglah orang Mesir melihat dan membunuhnya juga, atau itu terus berjalan kelaparan dan meninggal. Tidak ada pemikiran bahwa mungkin anaknya akan selamat. Tetapi Tuhan berencana yang luar biasa untuk kehidupan Musa ini. Pada saat itu kakaknya melihat dari kejauhan, hanya bisa mengawasi dari kejauhan, melihat petinya terus berjalan mengikuti aliran air. Tiba-tiba datanglah putri Firaun ingin mandi di sungai. Kakaknya langsung syok mungkin. Aduh, ada putri Firaun. Ya, mati deh nih adikku, dibunuh sama orang Mesir. Di sini dikatakan bahwa dayang-dayangnya Firaun, putri Firaun melihat ada suatu peti, kemudian dibawanya lah kepada putri Firaun. Dan dikatakan di sini di ayat 6, ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saya yakin putri Firaun paham perintah dari raja yang mewajibkan membunuh anak laki-laki orang Ibrani. Tetapi Tuhan begitu bekerja luar biasa untuk menggenapi rencananya terhadap Musa. Akhirnya Musa bisa diselamatkan. Dan bukan hanya itu aja, putri Firaun menyerahkan kepada ibunya untuk dirawat, disusui, bahkan diberikan upah oleh putri Firaun. Jadi suatu hal yang luar biasa, yang di luar dari pemikiran kita. Memang Tuhan sanggup memakai siapapun juga untuk menggenapi rencananya dalam setiap kehidupan kita. Ya, pada saat ini, untuk menggenapi kehidupan Musa, ya, Tuhan memakai putri Firaun yang orang Mesir untuk menggenapi rencana Tuhan terhadap Musa. Nah, kemudian setelah besar, Musa dibawa ke putri Firaun, diangkat menjadi anak dan dinamailah Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Jika kita melihat, Tuhan begitu rapi mempersiapkan Musa, karena sejak lahir Musa memiliki kesempatan untuk hidup bersama ibunya. Tentunya ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada Musa, di mana orang tuanya adalah suku Lewi. Tadi kita membaca di ayat pertama bahwa laki-laki Lewi menikah dengan perempuan Lewi. Saat zaman itu kita melihat Tuhan memerintahkan suku Lewi dari 12 suku Israel untuk bertanggung jawab mengawasi kemah suci dengan segala perlengkapannya. Nah, tugasnya kemudian mengangkat kemah suci, membongkar serta memasang kemah suci. Kemah suci saat itu merupakan kekudusan Allah dan kehadiran Allah. Jadi kemah suci sangat penting karena berhubungan langsung dengan pemeliharaan rohani umat Israel di hadapan Tuhan. Mungkin tidak diceritakan di dalam kitab Keluaran tersebut, tetapi kita yakin bahwa orang tuanya menanamkan satu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada Musa. Dan sungguh luar biasa kalau kita melihat tentang parenting atau pola asuh untuk anak balita. Ini adalah golden period, ya, di mana akan berpengaruh kepada perkembangan si anak. Tuhan memberikan kesempatan
untuk Musa dididik oleh orang tuanya. Ya tentunya dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan begitu mempersiapkan. Setelah itu dia masuk ke dalam kerajaan Mesir. Diangkat jadi anak angkat putri Firaun, menjadi anak bangsawan yang tentunya dia dapat menerima pendidikan dan keterampilan yang lebih baik sebagai anak bangsawan. Jadi memang Tuhan sungguh luar biasa sekali ya, berencana untuk setiap kehidupan Musa ini. Kemudian lagi enak-enak sebagai anak bangsawan, suatu saat Musa keluar berjalan-jalan untuk melihat kerja paksa. Maka dilihatlah orang Mesir sedang memukul orang Ibrani. Kemudian emosilah hati Musa dan membunuh orang Mesir itu dan menguburnya di atas pasir. Karena pikirannya dia membela kaumnya, bangsanya. Tapi apa yang terjadi? Pada keesokan harinya dia keluar lagi berjalan-jalan. Dia bertemu dengan orang Ibrani yang sedang bertikai satu sama lain. Kemudian dia berusaha untuk melerai. Tetapi apa yang didapat? Terjadi penolakan. Siapa kamu? Apakah dengan kamu membunuh orang Mesir kemarin kamu akan menjadi pemimpin kami? Kemudian Musa mungkin syok pada saat itu. Dan terdengarlah berita bahwa Musa membunuh orang Mesir. Sehingga Firaun berikhtiar untuk membunuh Musa. Dan Musa begitu ketakutan sehingga ia menjadi pelarian. Ia lari ke Midian. Masuklah tahap kita Musa selanjutnya dari bangsawan menjadi pengembala kambing domba. Kita akan baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Ayat pertama, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dapat dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak-semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Disinilah titik awal perjumpaan Musa secara pribadi dengan Tuhan, di mana Musa mengenal secara pribadi Tuhan. Di ayat 6, dia mengerti bahwa Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Dan Musa mendengarkan isi hati Allah. Di ayat 7 dikatakan Allah memperhatikan umatnya yang berseru-seru meminta pertolongan kepada Allah. Dan di ayat ke-8 dinyatakan bahwa Allah akan turun melepaskan. Kemudian Allah mengutus Musa dan berkata akan menyertai Musa. Sebenarnya Musa sudah banyak mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dari awal saat dia lahir, dia bisa terlolos dari pembantaian, pembunuhan. Anak laki-laki harusnya dia dibunuh, tetapi dia diselamatkan. Kemudian dia diangkat menjadi anak raja, memperoleh satu pendidikan. Kemudian setelah itu dia membunuh orang Mesir dan menjadi buronan. Dia kabur tapi masih bisa selamat di Midian. Pengalaman Musa tadi belum memaksimalkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Di sini perjalanan rohani Musa dimulai, di mana dia berjumpa langsung dengan Tuhan, dan dari perjumpaan dia melakukan bercakap-cakap dengan Tuhan. Musa mulai mengenal pribadi Tuhan. Dan saat itu Musa bukan orang yang masih muda, dia sudah tua. Ya mungkin kisaran di 80 tahun. Ya Musa sudah begitu tua. Mungkin yang terjadi kepada Musa terjadi dalam hidup kita.
kita sudah menjadi Kristen atau mengikut Tuhan sejak kita kecil, bahkan dari lahir, karena kita adalah keluarga Kristen. Tapi bagaimana perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita mulai pertumbuhan secara rohani? Nah, jika belum, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita mau belajar bagaimana perjalanan kehidupan rohani Musa bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Musa memulainya dengan respon terhadap panggilan Tuhan. Keluaran 3:2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan yang dilakukan Musa di ayat ketiga, baiklah aku menyimpang untuk memeriksa penglihatannya hebat. Di sini tindakan Musa melakukan respon dan menghampiri. Jika saat itu Musa waktu melihat, oh ada semak duri, oh ada nyala api, oh ya udah, oke. Ya begitu doang. Ya dia berlalu daripada itu, maka tidaklah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu sangat kreatif agar Musa begitu tertarik dan berfokus pada hadiratnya, supaya Musa berespon terhadap dirinya. Sama seperti kita mungkin bisa jadi Tuhan sudah begitu sangat kreatif untuk menarik kita agar kita berespon untuk melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tetapi terkadang kita kehilangan fokus, tidak seperti Musa. Dia benar-benar berespon dan benar-benar dia fokus ya mencari hadirat Tuhan. Ya mungkin fokus kita terpecah dengan pekerjaan kita, dengan mendidik anak kita, dengan usaha kita, dengan studi kita, dengan karir kita. Banyak yang bisa memecahkan fokus kita daripada Tuhan. Tujuan Tuhan mengutus Musa juga bukan hanya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi membawa kepada destinasi yang sudah Tuhan tetapkan sejak Abraham, menjadi bangsa yang sulung yang akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin bangsa Israel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhan bukan saja mau menyelamatkan kita, dia mau datang ke dunia, mati di salib untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa diselamatkan. Tetapi Tuhan mau kita hidup dalam rencananya. Jadi Tuhan bukan mau hanya membebaskan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, ya untuk kita selamat, tapi Tuhan mau kita hidup dalam rencananya, berjalan bersama dengannya, sehingga saat kita merespon, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi dan akan mengerti rencananya dalam setiap kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan bukan fokus untuk menerima berkat Tuhan saja. Oh, saya mau berjalan sama Tuhan karena ada berkat Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Kita pasti menerima berkat Tuhan saat kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumbernya. Pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dengan sumbernya. Jadi kita bukan berpikir tentang berkatnya, tapi kita sudah memiliki sumbernya. Dengan secara tidak langsung, berkat itu akan mengalir kepada kita. Jadi fokus kita bukan kepada berkat, tapi fokus kita kepada Tuhan. Dan berbicara tentang respon, ini adalah satu hal yang aktif, bukan pasif. Pada saat Musa melihat semak menyala, dia mulai menyimpang, dia mulai memperhatikan, dia mulai mendekati, dan dia berkata, dia mau melihat, mau mengecek. Oh, luar biasa sekali. Ada suatu tindakan yang aktif, bahwa dia mau datang ke hadirat Tuhan. Dia mau mencari Tuhan. Dia mau merespon terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita harus aktif. Oh, itu firman Tuhannya buat saya. Itu firman Tuhan buat saya, dan saya mau berespon melakukan firman Tuhan. Ya demikian juga pada anak-anak kita. Kita mengajarkan bahwa anak-anak kita juga berespon terhadap firman Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya menunggu waktu. Oh, nanti suatu saat ya akan mengalami Kristus dengan sendirinya, akan berjumpa secara pribadi yang nggak tahu kapan. Setiap orang kan beda-beda.
Tapi kita harus aktif berespon seperti Musa. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita harus menerima firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Ya kalau kita tidak aktif Bapak Ibu, kita hanya duduk, diam, maka kita tidak melakukan suatu tindakan aktif untuk kita mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana bisa kita mengerti keinginan Tuhan? Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan untuk kehidupan kita kalau kita tidak mencari Tuhan? Kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah berdoa, datang kepada hadirat Tuhan. Makanya kita harus berespon untuk kita aktif mencari hadirat Tuhan. Untuk kita aktif membaca firman Tuhan, sehingga Tuhan membukakan hal-hal yang baru, sehingga kita lebih mengenal pribadi Tuhan, sehingga hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Maka hidupan kita akan bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Musa taat akan perintah Tuhan. Awalnya beberapa kali Musa beralasan kepada Tuhan. Kalau kita lihat Keluaran 3:10, dia berkata, siapa aku ini? Kemudian di Keluaran 4 ayat 10 dan 13, aku tidak pandai bicara Tuhan. Kemudian, utuslah orang yang lebih pantas, jangan aku. Musa masih berdalih walaupun Tuhan sudah berbicara langsung kepadanya dan juga menunjukkan mukjizat secara langsung kepadanya. Tuhan sudah menunjukkan mukjizat, ya, sudah meyakinkan. Waduh, benar-benar dia meyakinkan Musa deh, kayak orang marketing ya, gitu loh. Wah, dia meyakinkan begitu. Wah, dia menunjukkan banyak mukjizat pada Musa, tapi Musa belum mau, masih berdalih. Ya, bisa juga Musa berdalih karena dia takut kembali ke Mesir. Ya, pada waktu itu dia akan melarikan diri dari Mesir karena dia membunuh orang dan menjadi buronan. Kemudian dia mungkin merasa tertolak pada waktu dia melerai bangsa Ibrani yang sedang bertikai. Orang-orang Ibrani itu menolak, emang siapa kamu pemimpin saya? Dia begitu ketakutan mungkin dalam hatinya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan dan hubungan yang terus-menerus dibangun dengan Tuhan, dia bercakap-cakap terus dengan Tuhan, berbicara secara langsung dengan Tuhan, ya, dan Tuhan terus berfirman pada Musa, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya kepada Musa. Maka ia menjadi percaya dan menundukkan diri untuk taat melakukan perintah Tuhan. Yang menarik, di ayat ke-21, pada waktu Musa sudah menerima perintah Tuhan untuk dia berjalan ke Mesir, di ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Waduh, kok bukan menolong supaya lebih cepat jadi Fir'aun langsung membebaskan, tetapi Tuhan berkata dia akan mengeraskan hati Fir'aun. Walaupun mukjizat-mukjizat itu sudah dilihat oleh Firaun, tetapi Tuhan akan mengeraskan hati Firaun dan tidak akan membebaskan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat dalam Keluaran 5, perikopnya, maka Firaun makin menindas bangsa Israel pada waktu Musa datang kepada Firaun. Firaun makin menindas bangsa Israel. Tetapi semakin Firaun mengeraskan hatinya, semakin Tuhan mendemonstrasikan kuasanya melalui Musa. Ini membuat Musa mengalami suatu perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia melihat dan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan jika kita melihat Musa bertindak, jika memang Tuhan memerintahkannya, jadi dia begitu tunduk pada Tuhan. Dia begitu mengalami suatu pengalaman pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Dia melakukan mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, itu membuat Musa semakin percaya, semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Pendudukan diri Musa sungguh luar biasa. Pengalaman bersama Tuhan membuat Musa juga semakin percaya bahwa semua adalah rancangannya yang harus dia lalui.
tidak berpikir lagi secara logikanya menurut pemikiran pribadinya dia, tapi dia benar-benar melakukan semua kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, Musa memiliki hati yang lembut. Kita buka Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pertanyaan, apakah hati yang lembut Musa pembawaan dari lahir? Ya, kemungkinan tidak. Karena kenapa? Karena pada masa mudanya Musa, ia adalah seorang pangeran Mesir, ya, di mana dia pasti berkecukupan dan semua keinginannya mungkin dipenuhi. Dan kemudian pada waktu masa mudanya Musa juga orang yang temperamental, yang emosian, yang terbukti pada saat dia membunuh orang Mesir. Dan Musa orang yang tidak berpikir panjang. Semakin pengenalan dengan Tuhan, maka sedikit demi sedikit Tuhan mengubahkan karakter Musa dan menjadikan Musa seorang yang lemah lembut. Hal ini bukan usaha kerasnya Musa, bukan usahanya dia untuk dia menjadi orang yang lemah lembut, tetapi karena Yesus hidup, Tuhan hidup di dalam dirinya, dan Musa menyerahkan segala keberadaannya kepada Tuhan. Itu membuat Tuhan terus berkarya dalam kehidupan Musa. Tuhan yang mengubahkan Musa karena ada Tuhan di dalam kehidupan Musa. Ya, demikian juga kita. Pada waktu kita mengalami perjalanan pribadi, perjalanan rohani bersama dengan Tuhan, Tuhan terus mengubahkan kita demi hari demi hari. Ya, karena kehadiran Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena kita benar-benar berserah bahwa inilah kehidupanku Tuhan. Mari Tuhan, terus aku mau berjalan dalam rencanamu hari demi hari, sehingga terus rencanamu digenapi dalam setiap kehidupanku. Kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita mau benar-benar mengalami suatu perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan terus akan memberikan pertumbuhan buat setiap kita. Tuhan akan terus mengubahkan kita. Tuhan terus menguatkan kita untuk kita memiliki karakter Kristus yang terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin suatu perjalanan rohani Musa tidak singkat. Tuhan terus mengubahkan Musa, di mana Musa juga semakin haus untuk intim dengan Tuhan. Dia begitu terus mencari hadirat Tuhan. Dia begitu terus ingin menemukan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Itu membuat semakin Musa tahu rencana Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saya juga mau bersaksi, Bapak Ibu. Saya kenal Tuhan sejak kecil, tetapi bukan dari lahir, karena saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Pada waktu itu nenek saya yang memperkenalkan saya kepada Kristus. Ya, saya masih SD saat itu. Terus kemudian saya sekolah minggu nggak? Saya sekolah minggu di Cawang waktu SD. Saya sekolah minggu, tapi apakah kehidupan saya pada waktu SD itu berubah? Ya, belum berubah banyak, Bapak Ibu. Ya, saat waktu SD saya orang yang kurus, kecil, ya kan. Kemudian karena hal seperti itu saya berpikir, oh saya harus beda dengan yang lainnya. Saya harus menunjukkan power saya supaya saya nggak dibully nih, ya, oleh teman-teman saya. Ya, saya ingat pada waktu itu di zaman saya di kelas 5 SD itu ada satu geng. Ya, di sekolah saya ada beberapa geng. Ya, saya langsung ambil alih kepemimpinan geng itu. Ya, pekerjaannya apa? Ya, kadang-kadang kumpul-kumpul, pulang sekolah, berantem antar geng, ya, seperti itu. Terus kemudian saya juga sering dipanggil orang tua saya. Pada waktu saya SD, saya pernah nyengkat orang, saya pernah mukul orang, ya, sehingga orang tua saya dipanggil. Ya, kemudian waktu SMP juga saya mukul orang juga, orang tua saya dipanggil juga. Pada waktu SMA saya nimpuk wakil kepala sekolah saya dengan bola basket, ya orang tua saya dipanggil juga. Jadi Pak Masya udah berkata, aduh saya dipanggil terus nih, kan beda dengan mungkin kakak saya dan adik saya, ya kan. Ini anak yang luar biasa, ya, perlu effort yang luar biasa. Ya memang mama saya memang luar biasa gitu ya, memberikan
effortnya luar biasa dalam mendidik saya. Kemudian singkat ceritanya, kalau saya hari Minggu paling demen, wah udah hari Minggu nih ke gereja nih. Tapi demennya bukan karena mencari Tuhan, karena dapat uang jajan tambahan. Dari mana? Dari kolektor diberikan mama saya. Ini ada kolektor, ya kolektor itu saya pecahin, bukan dibanting pecah ya Bapak Ibu, tapi cuma saya tukar. Misalnya dikasih 100 perak, ya kemudian saya pecahin jadi 50-50. Yang 50 saya masukin ke dalam kolektor, yang 50 saya buat jajan, ya. Kemudian waktu kecil itu saya begitu bandel dan tangan saya gak begitu terampil, ya. Saya pernah kesaksian bahwa saya mencuri di supermarket waktu The Chong Plaza. Kemudian saya juga ngajarin teman-teman saya untuk saya mencuri seperti apa. Dan memang begitu cepat banget ya tangan saya. Terus kemudian setiap waktu SD juga hobi saya main dingdong, main video game. Jadi setiap pulang sekolah saya lempar tas saya ganti baju, saya pergi ke tempat video game. Emang punya duit? Belum tentu juga. Kalau nggak punya duit ya nemenin temen main, ngeliatin. Nah, kemudian satu saat dikasih main, ini satu nyawa dikasih ya saya main, nikmatin. Ya, setiap sore pulang, ya seperti itulah. Jadi belum ada banyak perubahan dalam kehidupan saya pada waktu saya SD. Kemudian masuklah SMP, ada satu pengalaman pada waktu lulus SD, saya hampir nggak sekolah karena belum keterima di sekolah manapun SMP. Ya, tapi Tuhan berikan kesempatan kepada saya bisa masuk sekolah karena ada orang yang membatalkan sekolah masuk SMP tersebut. Orang itu mau belajar ke luar negeri, tiba-tiba mendadak. Sehingga saya cadangan pertama, sehingga saya bisa masuk untuk saya sekolah. Ya apakah itu membuat saya lebih mengenal Tuhan? Lebih bersyukur? Ya enggak juga. Malah pada waktu saya masuk, saya nunjuk orang lagi, orang tua saya dipanggil lagi. Ya memang belum ada perubahan. Kemudian pada waktu SMP saya sempat menghilang, ya saya tidak ke gereja. Kemudian dibesuk oleh Pak Teo waktu itu ya, dibesuk. Kemudian saya kembali ke gereja lagi. Ya kemudian ya disitulah terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Saya mulai dibaptis. Kemudian saya mulai menerima bahasa roh. Ya tapi memang kehidupan saya tidak jauh berubah. Ya saat SMA kuping masih ditindik-tindik, ya kemudian saat juga pada waktu sudah lulus kuliah dan bekerja juga tidak mendahulukan Tuhan. Ya saya begitu fokus teralih kepada pekerjaan saya, karir saya, karena saya punya karir pet yang harus saya capai. Dalam beberapa tahun saya harus jadi manajer, dalam umur sekian saya harus jadi manajer, saya harus berhasil. Ya, dan Tuhan memang memberikan hal itu kepada saya, tapi itu membuat saya menjadi sombong dan saya kehilangan pekerjaan. Kemudian Pak Karnadi juga selalu mengingatkan saya, kasih advice, ya ingat loh, yang penting cari dulu Tuhan. Ya dulu awal-awal saya juga hanya mendengarkan, oh ya Kokar, oke. Ya kan, tapi kan saya orang profesional, saya juga bekerja secara profesional, ya mengerjakan tugas tanggung jawab saya sebagai saya karyawan, memberikan yang terbaik sehingga saya jadi berkat. Ya berdalih seperti itu. Ya memang kita harus bekerja, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya menunjukkan kita bertanggung jawab dalam pekerjaan itu kan menjadi berkat. Tetapi kita tidak boleh menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita tidak boleh memfokuskan kepada pekerjaan atau uang. Ya, itu yang saya lakukan dulu. Ya suatu saat tiba saya tidak ada pekerjaan, kemudian berdoa lagi, datang lagi kepada Tuhan kasih pekerjaan, ya mulai begitu lagi. Ya sampai satu titik, ya saya benar-benar mengerti bahwa semuanya karena Tuhan. Pada waktu kita mencari kerajaan Tuhan, semuanya akan ditambahkannya kepada kita. Karena apa yang kita cari itu akan menjadi sia-sia kalau bukan itu dari Tuhan. Saya mulai belajar penundukan diri, taat kepada Tuhan. Pada waktu datang pekerjaan, saya bertanya kepada Tuhan, berdoa, dan saya pernah bersaksi bahwa Tuhan bilang itu bukan buat kamu. Padahal di situ gaji begitu luar biasa, jabatannya begitu bagus, tapi pada waktu Tuhan bilang itu bukan buat kamu, walaupun saya menangis, yang berkata, Tuhan mungkin prank saya nih, ya kan saya berusaha lagi minta sama Tuhan. Tuhan jelas ngomong itu bukan buat kamu. Ya saya berusaha, saya belajar pendudukan diri bahwa saya percaya
bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk saya, sehingga saya lepas itu. Dan terus saya berjalan bersama Tuhan. Kemudian juga saya juga dulu ingin sekali punya perusahaan, ya, punya perusahaan supaya saya bisa suatu saat nanti anak-anak saya besar, anak-anak saya lulus, saya bisa mewariskan perusahaan saya, sehingga anak saya bisa menjalankan, bisa hidup lebih enak. Pasti tujuan orang tua kan mau kan anaknya harus lebih enak, lebih berhasil dibandingkan kita. Ya, tapi Tuhan mengubah paradigma. Tuhan berkata pada saya, tidak salah punya perusahaan, tetapi fokusnya adalah bukan punya perusahaan mewariskan kepada anak, tetapi bagaimana mewariskan kebenaran firman Tuhan kepada generasi penerus kita. Bagaimana caranya kita membawa anak-anak kita semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita membawa anak-anak kita mengenal Tuhan lebih jauh, sehingga hidup mereka bersatu dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun setiap langkah hidup mereka, sehingga rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan pasti rencana Tuhan sungguh luar biasa untuk anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan ubahkan di saya. Ya, tidak salah Bapak Ibu kita mau punya usaha, mau mewariskan usaha, tidak salah. Tetapi fokusnya kata Tuhan adalah membawa anak-anak kita kepada Tuhan, membawa generasi-generasi penerus kita kepada Tuhan. Kita mau terus mengalami pertumbuhan rohani, mengalami perjalanan rohani dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan perjalanan rohani jika kita tidak pernah mengenal Tuhan? Jika kita tidak pernah mencari hadirat Tuhan? Jika kita tidak pernah datang duduk di bawah kaki Tuhan, mau mendengar suara Tuhan? Jika kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana bisa Tuhan berbicara kalau kita tidak mau menyediakan waktu kita untuk kita mendengar suara Tuhan? Nah, setiap 2 hari sekali juga ada doa Bapak Ibu. Ya, Pakaran ini menggalakkan doa pagi, di mana kita mau bersekutu, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, juga berdoa bersama-sama, duduk di bawah kaki Tuhan. Itu akan memberikan suatu perjalanan rohani buat setiap kita. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan dan kita berespon, ya, aktif mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka itu akan ada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan dengan begitu leluasa akan bekerja untuk setiap kita. Tuhan akan begitu leluasa membenarkan setiap yang salah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan terus membawa kita untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam rencana yang sungguh luar biasa. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Mari mulai pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau berespon positif terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita mau ambil, ini firman Tuhan buat saya. Saya mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Saya mau mengalami suatu pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita ambil, kita mau respon firman Tuhan ini. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau aktif untuk kami berespon akan kebenaran firman-Mu. Firman untuk kami Tuhan. Ini untuk saya Tuhan. Aku menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kau merancangkan damai sejahtera untuk setiap kami. Kau memampukan kami Tuhan. Kau menguatkan kami Tuhan. Kau mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Respon kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita from zero to hero. Tuhan memberkati.